Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah melukiskan kami di atas telapak tangan-Mu, dan semua kesulitan di dalam kehidupan kami senantiasa di ruang mata-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Engkau senantiasa menopang di dalam kehidupan kami. Jikalau kami dapat menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang cerah pada pagi hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tetap menjadi kota benteng keselamatan bagi kami dan menjadi tabib yang heran, menyembuhkan kami dari segala penderitaan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang tak berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran, penyertaan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yahuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan?
atau percaya bahwa Dia adalah dokter yang agung, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang kita deritai. Sebagai Tuhan penyembuh yang sejati, Dia tidak perlu menggunakan cara seperti proses agar kita disembuhkan. Tetapi Dia meminta agar kita jangan meragukan tentang kekuatan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika suku Yahuda dan bangsa Israel yang ada di kota Yerusalem mengalami satu penderitaan karena perang dan kelaparan, Yeremia diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan Yahova Rafa, atau Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, supaya mereka jangan meragukan kesembuhan serta berkat pemeliharaan Tuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26b, firman Tuhan berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, sakit penyakit yang sudah lama menanti jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka agar mereka disembuhkan, baik dari sakit penyakit secara fisik, demikian juga dari penyakit secara rohani. Tuhan adalah Yahova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Pada pagi hari ini, Tuhan mau agar kita menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menciptakan tubuh, jiwa, dan roh kita, supaya di dalam penderitaan sakit penyakit, supaya kita senantiasa memandang serta menaruh iman, pengharapan kita hanya kepada Dia. Tetapi pertanyaan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, apakah kita percaya dengan kuasa-Nya dapat menyembuhkan kita pada pagi hari ini? Hanya oleh kuasa bilur-Nya yang percaya disembuhkan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus orang Nazaret, semua yang percaya disembuhkan. Semua yang terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat dilepaskan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah melupakan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyendingkan telinga untuk mendengar seruan umat-Nya yang berseru kepadanya dengan iman. Maka Dia adalah Bapa yang berkuasa, mengulurkan tangan dan menjamah, serta menyembuhkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa pada pagi hari ini. Kami percaya dengan kuasa firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu dapat menyembuhkan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, sebagai misionaris, sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong beri kami kekuatan dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini sesuai dengan karunia dan urapan yang Tuhan telah
anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketentraman dan keselamatan kami, kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, agar kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan, agar umat-Mu tetap aman dan selamat melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun kami berada. Terima kasih atas pemagaran penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia, agar diselamatkan dari segala bencana alam dan juga dari pergolakan politik, agar kami sebagai rakyat di dalam negara ini tetap hidup aman dan selamat, melakukan segala aktiviti-aktiviti kami setiap hari. Berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati bangsa dan negara ini menjadi satu kesatuan bangsa, di mana rakyat dari berbagai suku bangsa dan bahasa dapat bersatu di dalam negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Pada waktu umat-Mu sedang berkumpul memuji dan memuliakan Engkau, kami percaya di mana ada Roh Kudus berkarya, di sana terjadi kemerdekaan dan kelepasan. Di sana terjadi kesembuhan bagi umat-Mu yang hadir. Kami percaya dengan pekerjaan Roh Kudus melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menuntun seisi keluarga kami dengan kasih dan kuasa-Mu sepanjang hari ini, dimanapun kami berada. Engkau adalah pengharapan kami sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Tuhan yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bimbing setiap seisi keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kuasa dan tangan-Mu senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Hanya kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.